kembali dalam Daily Wisdom hari ini. Tema Daily Wisdom hari ini adalah nasib. Saudara, kata nasib itu sering punya konotasi negatif. Orang sering berkata, ya ini nasib saya. Padahal yang namanya nasib itu tidak selamanya negatif. Nasib bujur, nasib untung, nasib baik, kan bukan negatif. Tapi orang telanjur kalau berkata nasib itu mesti konotasinya jelek, negatif. Nasib dan takdir itu beda. Kalau takdir itu memang tidak bisa diubah. Itu kekuasaan Tuhan. Jadi saya dilahirkan dari suku bangsa apa, keturunan apa, itu ya sudah, ini yang saya terima. Tidak bisa dirubah atau dipoles demikian rupa, nggak bisa. Itu takdir. Tapi kalau nasib, itu ada pada setiap manusia. Tinggal bagaimana kita mengubahnya. Sebab nasib itu bisa diubah. Karena manusia mempunyai yang namanya akal, mempunyai pikiran, mempunyai kehendak. Tinggal tergantung bagaimana kita mengubahnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang tidak bisa mengubah nasibnya. Karena apa? Karena merasa bahwa inilah bagian hidup saya. Sudah saya terima saja apa adanya. Ada juga yang mengatakan, ya, nasib itu setahu saya tidak bisa diubah. Ada juga yang berkata, ya, lebih mudah saya menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, daripada saya bangkit dari keterpurukan saya, dari keadaan saya yang seperti ini. Saudara-saudara, doktrin fatalisme itu mengajarkan bahwa keadaan atau apa yang dialami oleh seseorang itu sudah dipatok, sudah ditentukan sedemikian rupa. Sejak awal kehidupannya, ya, fatum, saudara-saudara. Jadi manusia tidak akan berhasil mengubah nasib walaupun dengan sekuat tenaga dan bagaimanapun juga. Saudara, hari ini saya akan menceritakan tentang kisah Naomi. Dibaca dari Rut pasal 1 ayat 20 sampai 21a. Rut pasal 1 ayat 20 sampai 21a. Begini bunyinya. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Nah, inilah Naomi, saudara-saudara. Naomi itu dia merasa bahwa inilah nasib saya. Setelah saya meninggalkan Bethlehem, saya pindah ke Moab karena Bethlehem mengalami kelaparan. Nah, saya di sini, suami saya mati, Elimelech, anak saya 2 laki-laki mati, Mahlon dan Kelion, belum ada keturunan. Ya, anak-anak itu meninggalkan istri-istrinya. Nah, 2 istrinya menjadi janda. Tetapi saudara-saudara, ada satu menantu Naomi yang ikut pulang ke Bethlehem, namanya Rut. Nah, Rut ini ikut Naomi pulang. Harusnya Naomi berbangga, ada satu menantuku yang masih menemani aku. Tapi ketika Naomi tiba di Bethlehem, semua orang berkata, Naomi, Naomi, Naomi. Tapi Naomi mengatakan, jangan sebut aku Naomi, sebut aku Mara, karena Tuhan sudah memberi yang pahit kepadaku. Saudara tahu, Naomi itu artinya orang yang menyenangkan aku. Sedangkan Mara itu artinya pahit. Naomi melihat keadaannya itu sebagai nasib. Karena dia berkata, Tuhan telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Nah, mari kita belajar dari kisah Naomi ini. Dengan satu pertanyaan, bagaimana mengubah nasib menjadi kesaksian hidup? Bagaimana mengubah nasib menjadi kesaksian hidup? Yang pertama adalah
tidak menghukum diri sendiri dengan kata nasib. Inilah nasib saya. Kalau orang beruntung nggak akan pernah mengatakan nasib. Ya, puji Tuhan, saya mengalami seperti ini. Tapi ketika hidupnya terpuruk, seperti yang dialami banyak orang pada hari-hari ini, selalu mengatakan ini nasib saya. Mari kita ubah kata nasib itu dengan kehendak Tuhan. Karena dengan kehendak Tuhan itu artinya bahwa di balik yang kita alami ini pasti ada rencana tersembunyi yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Mungkin dengan keadaan kita ini Tuhan sedang memberikan ujian. Mungkin dengan keadaan kita ini Tuhan sedang meningkatkan iman kita untuk lebih dekat kepadanya. Jangan selalu berkata ini nasib saya dalam arti yang negatif. Tapi kita bertanya, ada apa dengan Tuhan? Dengan kehidupan saya yang semacam ini. Apa kehendak Tuhan di balik yang saya alami ini? Mari kita tidak menghukum diri sendiri dengan kata nasib. Katakanlah, apa Tuhan kehendak-Mu bagiku dengan adanya keadaan semacam ini? Lalu yang kedua, hidup ini tidak kosong, saudara. Ada Tuhan yang membuat penuh. Naomi dalam kondisinya seperti itu, dia menghukum dirinya sendiri dengan mengatakan, ya jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, pahit. Karena Tuhan yang maha kuasa itu sudah memberikan kepadaku yang pahit. Sehingga aku mengalami yang semacam ini. Suami meninggal, 2 anak laki-laki meninggal, belum ada keturunan lagi. Saudara, Naomi sempat mengatakan yang maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit dalam hidupku. Jadi kalau kita membaca perjalanan hidup kita masing-masing, jangan kita membaca sepotong-sepotong. Seakan-akan yang sekarang ini adalah yang paling berat, yang paling menyusahkan. Saudara tidak lihat perjalanan hidup kita sebelumnya. Bagaimana berkat-berkat Tuhan dicurahkan, kasih Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Apakah Naomi tidak berpikir bahwa dia pernah hidup bersama dengan suaminya, dengan 2 anak laki-laki yang dewasa? Apakah itu tidak menjadi bagian hidupnya yang membahagiakan? Dengan gampang Naomi mengatakan, ini nasib saya, Tuhan sudah memberikan yang pahit. Saudara, pahit itu sama dengan 0. Saudara, kalau hidup kita itu isinya cuma 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ya selamanya kita akan 0. Tapi kalau kita mau menempatkan yang maha kuasa itu di depan 0, di depan angka 0 itu, maka angka 01 kalau ditambahi huruf 1 di depannya, angka 1 di depannya menjadi 10. Kalau angka kosongnya itu 2, ditambahi angka 1 di depannya jadi 100. Kalau angka kosongnya 3, ditambahi angka 1 paling depan menjadi 1000. Allah tidak pernah membuat hidup kita kosong. Allah selalu membuat hidup kita penuh, tinggal tergantung kita menyadari atau tidak. Naomi itu sudah dibuat penuh oleh Tuhan. Bayangkan saudara, di Moab, dia di sana berkecukupan, walaupun ada sisi lain yang gelap. Dia pulang ke Bethlehem, menjadi teladan bagi menantu-menantunya. Sehingga salah satu menantunya lebih baik memilih ikut Naomi si mertua daripada tinggal di Moab. Bayangkan, hidup menjadi teladan. Itu adalah bagian daripada apa yang dikerjakan Tuhan. Bukan kosong lagi, tapi Tuhan membuat penuh. Setelah tiba di Bethlehem, apakah Naomi tetap kelaparan? Tidak. Bethlehem itu artinya rumah roti. Di sana saudara, Naomi disediakan makan oleh Tuhan. Melalui apa? Melalui sisa-sisa jelai yang memang dipungut oleh Ruth. Ada orang baik namanya Boas yang sengaja menyisakan
jelek itu untuk diambil orang-orang yang tidak mampu. Dan itu diambil oleh Ruth sehingga mereka itu berkecukupan. Belum lagi di kemudian hari, Ruth itu ternyata diperistri oleh Boaz. Dan saudara tahu, dalam silsilah Tuhan Yesus yang ditulis di Matius, di sana ada tertulis bahwa sebenarnya Boaz itu termasuk nenek moyangnya Yusuf, yang kemudian menikah dengan Maria dan melahirkan Yesus Kristus. Ingat saudara, kalau hidup saudara hari ini isinya hanya kosong, tempatkan angka 1 paling depan. Maka kalau itu ditempatkan di depan, yang kosong tadi bisa menjadi 10, yang kosong tadi bisa menjadi 100, yang kosong bisa menjadi 1000. Quote hari ini adalah, menyerah kepada nasib itu membawa derita, tetapi menyerah kepada Tuhan akan membawa bahagia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.